haknya karyawan yang diminta mereka, perusahaan wajib membayarkan, itu aja. Sesuai dengan apa yang dibilang Kak Agus tadi, apabila tidak bisa memberikan hak karyawan tadi, mungkin ya di atasnya Panca ini ada pansus, kita akan adakan itu, gitu. Nah, mungkin Bapak belum tahu siapa nama saya Asmawardi, Pak. Saya dari Dapil 2, tapi posisi saya tepatnya di Komisi D, yang memang bagian untuk ketenaga kerjaan. Sama dengan kami di sini ada 3 orang ya, Kak Agus ya. Ibu Haji Fitri, Kak Agus sebagai wakil di Komisi D, Pak. Saya anggota sama Ibu Haji. Tuh, jadi saya di Dapil 2. Ini kan dapil 4, Pak. Tapi posisi saya di komisi, Pak, kenanya. Kedua masuk Panja deh. Nah, kedua saya masuk aja ya, Iya, Kak bisa. Nah, itu makanya saya ke sini. Jadi apa yang menjadi hak dan kewajiban perusahaan untuk haknya karyawan, tolong Pak diperhatikan. Jangan banyak alasan ini itu apa segala macam. Ya, Kita betul, ini sudah ya, tahu, betul, Pak. betul, Saya ini betul, pengusaha. betul. Saya ini pengusaha juga, Pak. Sebelum saya waktu di Dewan, jadi saya tahu alasan-alasan apa segala macam yang tidak masuk di akal. Iya, betul itu. Itu. Jadi tolong Pak, haknya. Kalau aku rasa tidak mungkin manajemen di sini tidak bisa memutuskan. Pasti punya Pak keputusan. Masa apa-apa harus telepon ke pusat, apa-apa harus telepon ke pusat. Mending nggak usah aja perusahaan ini ada di sini. Kalau selalu Betul. itu terlalu banyak Pak, lika-likunya, terlalu ribet urusannya. Karena kami di Dewan ini bukan satu ini aja kerjaan kami, banyak sekali masalah Pak, apalagi di dapil kami. Betul. Kami dukung, guru dukung. Itu aja. Jadi memang kalau memang hari Selasa keputusannya kita tunggu aja ya Kak Agus ya, sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh Bapak yang ada di sini, manajemen di sini. Oke, kami tunggu Pak. Tapi kami juga sebagai wakil rakyat Pak, kami memohon jangan sampai hak yang harus Bapak berikan untuk haknya karyawan tidak dilaksanakan. Itu aja Pak. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini mempertegas. Mungkin ada tambahan? Iya, jadi tadi saya sudah sampaikan di dalam ini buat jaminan teman-teman. Tadi saya minta teman-teman dilindungi dalam arti setelah ini kalau masalah ini selesai Ya. tidak ada tindakan. Tidak ada. Iya, Pak. Tidak ada tindakan disiplin dan itu harus digaransi Pak karena itu hak karyawan, hak tenaga kerja untuk menyampaikan pendapat. Instruksi, Pak. Iya, Pak. Karena selama ini setiap kami yang bergerak di organisasi ini, Pak, sering diintimidasi dari pihak supervisi lapangan, Pak. Saya mohon Pak sampaikan Jadi saya sampaikan juga ke Bapak. Sudah. Bapak Soal dilindungi itu. undang-undang. Insya Allah perusahaan Undang-undang pasti mendengar tentang ini kok. serikat pekerja dan serikat buruh. Bapak baca itu. Siapa? Manajemen yang mempersulit itu bisa dituntut. Jadi saya sampaikan juga ke manajemen tadi. Saya mohon kalau memang kami dengar lagi ada hearing kami gara-gara PHK gara-gara kasus tadi ya sudah. Berarti pansus ini memang dibikin. Dan kalau sudah pansus ya Teman kita yang baru datang dari Singapura. ya tidak apa-apa. Jadi nanti tolong disampaikan. Tapi kita harus hargain juga mereka mau menerima kami. Siap. Dan apresiasi ya. hari Selasa itu adalah hari di mana harus ada keputusan. Siap Ketua langsung. Siap. Ya, kami pegang janjinya, Pak ya. Oh iya. Hari Selasanya, Pak. Jadi sampean apa namanya sudah menunjuk selain Kasbi, Iya. tentu menunjuk kami sebagai advokasi sendiri. Iya. Kami dipertaruhkan tidak hanya sekedar pangkat, yang kami pertaruhkan nama baik Siap, Pak. orang tua kami, nama baik kampung kami. Saya sendiri sebagai orang Sangkulira, Pak saya juga orang sini. Dinda Adi walaupun dapil juga orang sini. Saya Pak asli Herni Sangkulira. juga sebagai SD, orang yang SMP dipilih saya masyarakat, Sangkulira. nggak mungkin Sampai mau SMA. mempertaruhkan namanya hanya persoalan seperti ini. Betul. Begitu juga saya rasa manajemen di sini. Saya sudah kasih tahu tadi bahwa kalau memang yang di sana itu tidak bisa memberikan kewenangan keputusan terhadap orang yang ditempatkan di sini, mending diganti aja mereka dengan ada yang di sini. Saya sudah sampaikan tadi. Daripada selalu mereka yang diminta pendapatnya. Dan ingat, kita sudah sampaikan tadi, Selasa itu dinyatakan tidak jelas, maka Rabu kami panggil pimpinan yang paling tingginya dan izin prinsipnya kami persoalkan dengan membuka pansus. Karena selama ini Pak, setiap ada mediasi perjumpaan tidak ada kata titik temunya, tidak pernah menyelesaikan permasalahan ini, tidak pernah disikapi. Memang kan begini deh ya, kita ini legislatif, Siapa? eksekutifnya itu adalah pemerintah.
Tugas kami adalah mengintervensi pemerintah untuk mengambil keputusan sebagaimana semestinya. Pansus itu adalah sarana kami untuk bagaimana menekan mereka. Panja ini adalah kita akan membuat rekomendasi, di dalam rekomendasinya akan menjadi catatan. Tetapi bagi kami itu belum selesai, kita akan bikin pansus. Kalau misalnya hanya cukup panja, maka catatan yang kita berikan ke Pak Bupati hanya catatan persoalan perjanjian bersama hari ini. Siap. Tapi kalau kami bikin pansus, maka catatan rekomendasi yang kita berikan kepada pemerintah adalah bagaimana perusahaan ini kita anggap tidak serius untuk mengelola karyawan, sehingga tidak layak untuk beroperasi. Kan kurang lebih seperti itu. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena akhirnya bukan persoalan substansi yang kita selesaikan. Karena biar bagaimana kan kedatangan daripada perusahaan ini juga bagian yang harus kita beri apresiasi gitu. Tetapi ada persoalan yang harus juga kita selesaikan, kan itu intinya. Jadi kami bertanggung jawab kepada apa yang diamanahkan masyarakat kepada kami, bahkan kami bertanggung jawab terhadap kepada kedua orang tua. Ini saya Agus Rizal Ridwan, Wakil Ketua Komisi D sekaligus Ketua Panja yang ditunjuk pada kesempatan hari ini soal persoalan ini, dan saya mohon maaf kepada teman-teman tidak bisa bergabung kemarin. Kalau sama saya mau diskusi juga, saya datang ke Semirang boleh, untuk apa saja. Panja mau diskusi, ada Pak Hekmi di kantor. Maksud saya gini, persoalan ini sambil jalan kita diskusi-diskusi. Saya rasa hari ini tidak cukup untuk kita berdiskusi panjang. Kantor kita ada perwakilan 2-3 diskusi terus. Saya rasa bukan persoalan detail poinnya yang kita perlu diskusikan. Banyak saudara-saudara kita lain mungkin mengalami hal yang sama juga kan gitu. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Yang pasti kami terima kasih sudah dipercaya menjadi bagian daripada yang akan mengadvokasi persoalan bapak-bapak sekalian. Dan kami akan mempertaruhkan juga. Tetapi ada catatan juga yang harus kita pahami, bahwa setiap orang yang berjabat punya batasan kewenangan. Jadi tidak bisa juga dikatakan bahwa kami tidak akan bekerja. Lihat aja bahwa kerja kami sampai di mana, dan teknik kerja kami berdasarkan regulasi. Kami akan intervensi pemerintah mengambil kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Pak. Ya, silakan. Ini Pak, begini Pak, saya mewakili teman-teman dari Kasbi ini. Pokoknya pada umumnya lah karyawan yang ada di sini. Kami pegang visi dan misi di sana Pak. Percuma aja Pak, visi dan misi sana cuma dipajang tapi tidak ada manfaatnya. Kalau tidak salah poin yang keberapa, ketiga atau keempat, mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Apa gunanya itu Pak? Ya, itu juga satu poin yang kita sampaikan tadi, bahwa kalau keberadaan perusahaan tidak mampu menjalankan visinya, bahwa maka memang kita anggap perusahaan ini tidak layak untuk ditindaklanjutkan gitu Pak. Hanya itu yang mampu dilakukan oleh pemerintah Pak, karena berbicara corporate itu berbicara karyawan dengan corporate-nya sebenarnya. Tetapi kita berbicara tentang regulasinya, jadi kita bisa. Jadi maksudnya gini, kita ini Pak hanya bisa berbicara dalam sisi regulasinya. Kalau dalam sisi kontraknya kan yang berbicara adalah corporate dan karyawannya. Tetapi karyawan dan corporate di bawah naungan regulasi, jadi kami fokus di regulasinya. Jadi Selasa intinya panja sudah dibentuk pimpinan. Selasa semoga jawaban yang ada di pikiran saya yang mereka jawab, bahwa Rabu Kamis itu sudah proses diselesaikan semua apa yang menjadi PB. Saya tidak berkeinginan ada pansus sebenarnya. Saya berkeinginan ini diselesaikan cepat sehingga kita bisa memikirkan persoalan lain. Gitu Pak ya. Ini tolong menjadi catatan kita. Dan tolong disampaikan bagus-bagus sama pimpinan. Biar komunikasi minta nomor HP biar kita lihat. Ya Pak, kalau bisa minta nomor HP-nya Pak, biar disampaikan. Salah satu aja nanti. Iya. Oh ya. Kapan nanti koordinasi? Kapan saya? Oh iya. Ya sekjen. Oke. Ada lagi sedikit Pak? Ada masukan? Iya. Oh, silakan Pak. Baik Pak, minta waktu yang sedikit. Jadi berkaitan tentang yang kemarin teman-teman yang turun sudah ke lapangan ke kantor DPR. Jadi apa yang kami sampaikan bahwa tingkat keseriusan kami ya inilah Pak, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti masyarakat kita beranggapan bahwa kita tidak ada perwakilan seperti itu. Artinya ada anggota DPR cuma kesannya tidak ada memperhatikan apa yang menjadikan tuntutan masyarakat. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa kami dinilai tidak bekerja. Jadi kami benar-benar bekerja apa yang diinginkan oleh masyarakat dan kita akan perjuangkan. Dan apa yang disampaikan oleh ketua kami tadi, Pak Agus, bahwa beliau asli sana dan saya juga asli Kaliorang. Dan insya Allah saya bolak-balik saja, saya akan masuk nanti cek. Kalau memang hari Selasa tidak ada konfirmasi, saya akan masuk lagi. Ya, jadi kita akan selesaikan ini sampai tuntas seperti itu. Bukan kita menyelesaikan hanya sebatas komunikasi saja seperti itu. Tapi apa yang menjadikan tuntutan di PB yang sudah Bapak buat kesepakatan antara pihak perusahaan dan karyawan, itu wajib apa yang disampaikan oleh
Bahim ini tadi, Selasa sudah ada, ya artinya sudah ada titik terang lah. Mudah-mudahan Rabu itu bisa direalisasikan karena sudah ada kesepakatan, dan jangan sampai juga di luar daripada konteks PB yang sudah disepakati. Nah, itu beda lagi Pak ya. Jadi kita konsisten dengan apa yang Bapak buat dengan perusahaan. Karena itu juga dasar kami untuk mempertanyakan kepada perusahaan kenapa ini tidak direalisasikan seperti itu. Nah, kami masih memberikan waktu untuk dari pihak manajemen sini untuk berkomunikasi dengan pihak level atas seperti itu. Jadi itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Tambahan saya Pak, gaji saya ada tambahan Pak, gaji Pak, hargai Pak. Kami minta Pak, jangan terjadi lagi ada pembodohan, penipuan, penindasan dan pemerasan. P4S. P4B adalah pedoman penghayatan pengamalan Pancasila yang itu kita pakai. Bukan pembodohan, penipuan, penindasan dan pemerasan. Betul itu. Saya mau nangis Pak. Hak kami selalu ditindas. Sampai tas ini tidak bisa beli. Robert turun kantor dewan. Harga diri jadi. Seperti apa Pak? Kita orang biasa aja Pak. Kita Jangan dibodoh-bodohin lagi. Kami akan rongrong terus. Kami tidak akan tinggal diam sampai titik darah penghabisan yang terakhir. Saya sepakat itu. Coba intinya Bapak, silakan laksanakan yang memang sudah menjadi hak Bapak. Silakan Pak terus berjuang untuk hak kita itu memang harus. Kami juga mengerjakan tentu punya artinya regulasi dan tahapan yang mengikuti. Karena kami juga bukan orang yang kebal terhadap segala sesuatunya. Sehingga apa yang menjadi ornamen yang bisa kami gunakan dalam rangka untuk menjadi advokasi ke bapak-bapak sekalian, itu akan kita gunakan secara maksimal. Dan jujur, saya baru kali ini juga baru mendapatkan laporan yang terkait soal Pairko. Lain kalau misalnya kami ini Pak sudah misalnya 2-3 kali yang memang kami tangani dengan Pairko dan itu belum ada hasil, mungkin ada evaluasi buat kinerja kami. Tapi memang ini saya jujur baru kali ini saya ada persoalan dengan Pairko. Ya di sini juga lah saya diuji secara kinerja terhadap tupoksi yang saya miliki. Jadi intinya dengan kepala dingin dulu Kak Gus ya. Karyawan-karyawan dengan kepala dingin. Berikan kami Pak. Anda silakan. Maksudnya kami yang mengatakan. Jangan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Silakan saja berjuang dengan cara-cara memang dilindungi. Begini Pak, minta maaf. Undang-undang. Sebenarnya itu tidak ada memperpanjang masalah ini untuk bagi sama teman-teman karyawan yang lain, mungkin yang lainnya belum datang. Artinya dari sisi etika Pak, kita sudah lakukan secara mediasi. Pada tanggal 14 atau 15 yang bulan kemarin sudah kita sampaikan di kantor ini juga Pak. Tidak ada memenuhi kata putus yang pertama Pak. Kawanku, saudaraku. Siapa? Itu artinya kita tahapan yang sudah kita lewati. Betul. Kita sekarang adalah tahapan di mana menginginkan perusahaan itu setelah Selasa ada pencairan. Siap. Itu Maksud saya kan kita sudah di tahapan itu. Jadi kita jangan lagi flashback karena kalau kita flashback begitu berarti kita tidak berpikir progres. Betul. Jadi kita bikin progres saja. Apa Selasa kemarin kita diskusi apa yang akan kita lakukan dalam perusahaan ini. Siap. Kan itu intinya kan? Itu intinya teman-teman. Tetap semangat Pak. Iya, semangat Bu. Semangat. Kita foto dulu. Oh siap Kakak, siap Mama, siap Mama. Itu kita minta jeda sebentar dulu biar didengar semua teman-teman dari Pak Andre sama teman-teman yang datang. Oh iya kita tunggu. Minta dijeda.